Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin A, yaitu tentang kedaulatan. Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri. Kedaulatan rakyat adalah ketika sistem memegang kekuasaan negara terbesar adalah rakyat itu sendiri. Kedaulatan rakyat tidak hanya berkaitan dengan hal-hal penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan peradilan, tetapi juga bisa ikut dalam pembentukan peraturan. Di dalam kedaulatan rakyat ada prinsip-prinsip demokrasi dalam kekuasaan negara, di mana rakyat berfungsi sebagai pemegang kedaulatan negara dan pemerintah sebagai alat yang ditentukan oleh rakyat untuk mengelola negara. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang poin B, yaitu demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana dikemukakan oleh Yudi Latif mengandung prinsip dasar kerakyatan, permusyawaratan lewat perwakilan dan mufakat atau hikmah kebijaksanaan. Kerakyatan, permusyawaratan, dan mufakat itulah yang menjadi prinsip dasar demokrasi Pancasila. Ketiga prinsip dasar demokrasi tadi harus dijalankan bersama-sama. Hal ini berarti bahwa demokrasi Pancasila tidak cukup apabila hanya mengedepankan unsur kerakyatan saja tanpa memperhatikan unsur permusyawaratan dalam perwakilan dan mufakat. Demikian pula sebaliknya. Karena cita permusyawaratan dalam perwakilan dan mufakat akan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara dengan semangat kekeluargaan, sedangkan cita mufakat merefleksikan orientasi etis dari bangsa Indonesia. Dengan demikian, dalam demokrasi Pancasila, semua pengambilan keputusan kenegaraan harus dilakukan bersama oleh seluruh rakyat melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Tiga prinsip tersebut di atas dalam suatu kesatuan yang utuh dan menyeluruh merupakan doktrin kerakyatan Indonesia yang menjadi esensi dari sistem demokrasi politik yang sesuai dengan hakikat manusia di Indonesia dan paham kekeluargaan. Demokrasi Pancasila memiliki dimensi demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi sosial. Sistem demokrasi politik dan ekonomi telah dirumuskan oleh para pendiri negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 1945 menurut Soekarno dan Hatta. Penyelenggaraan demokrasi politik haruslah dilaksanakan terutama bersama-sama dengan demokrasi ekonomi sehingga kesejahteraan sosial benar-benar terwujud. Jadi sistem demokrasi Pancasila bagaikan dua wajah dalam satu keping mata uang. Pandangan Hatta dan Soekarno tersebut sangat tepat karena demokrasi mengandung dua unsur pokok, yaitu kebebasan dan kesetaraan. Karena itu demokrasi Pancasila tak mungkin terwujud tanpa adanya kebebasan sekaligus kesetaraan. Hal ini menunjukkan bahwa terwujudnya kebebasan dan kesetaraan secara bersama menjadi prasyarat pokok terwujudnya demokrasi Pancasila. Dalam kaitan ini, Yudi Latif melihat dengan jeli bahwa dalam pembukaan Undang-Undang 1945 tercantum sila keempat dan sila kelima dihubungkan dengan kata sambung, serta hal ini dapat diartikan bahwa sila keempat atau kerakyatan dan sila kelima keadilan atau kesetaraan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Poin B. Demokrasi di Indonesia. Demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila sebagaimana dikemukakan oleh Yudi Latif mengandung prinsip dasar kerakyatan, permusyawaratan lewat perwakilan dan mufakat. Kerakyatan, permusyawaratan, dan mufakat itulah yang menjadi prinsip dasar demokrasi Pancasila. Ketiga prinsip dasar demokrasi tadi harus dijalankan secara bersama-sama. Hal ini berarti bahwa demokrasi Pancasila tidak cukup apabila mengedepankan unsur kerakyatan saja tanpa memperhatikan unsur permusyawaratan dan perwakilan mufakat. Demikian pula dengan sebaliknya. Demokrasi Pancasila memiliki dimensi demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi sosial lainnya. Sistem demokrasi politik dan ekonomi telah dirumuskan oleh para pendiri negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Menurut Soekarno dan Muhammad Hatta, penyelenggaraan demokrasi politik haruslah dilaksanakan, terutama bersama-sama dengan demokrasi ekonomi, sehingga kesejahteraan sosial benar-benar terwujud. Poin C. Prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Kencana, prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut. 1. Adanya pembagian kekuasaan untuk timbulnya iklim dan budaya demokratis. 2. Adanya pemilihan umum yang bebas atau general election. 4. Adanya manajemen pemerintahan yang terbuka untuk tidak terciptanya negara tirai besi yang kaku dan otoriter. 4. Adanya kebebasan individu untuk membuktikan bahwa rakyat tidak dihantui oleh rasa ketakutan.
Setiap lapisan masyarakat memiliki kebebasan berbicara, beribadah, dan kebebasan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. 5. Adanya peradilan bebas untuk tidak ikut campurnya aparat pemerintahan. 6. Adanya pengakuan hak minoritas untuk perlindungan terhadap kelompok minoritas. 7. Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum. 8. Adanya pers yang bebas secara konseptual. Kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bersih, dan bijaksana. 9. Adanya multipartai politik untuk tidak timbulnya diktator partai atau sistem monolitik partai politik. 10. Adanya musyawarah untuk menyelesaikan konflik secara damai. 11. Adanya persetujuan parlemen untuk menjalankan roda pemerintahan. 12. Adanya pemerintahan yang konstitusional untuk tidak timbulnya negara yang bersifat absolutisme. 13. Adanya ketentuan pendukung tentang sistem demokrasi untuk terciptanya sistem demokratis dalam kehidupan kenegaraan. 14. Adanya pengawasan terhadap administrasi publik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya yang sudah lalu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dari demokrasi untuk kedaulatan rakyat yang ada di Indonesia. Nah, merujuk pada Undang-Undang 1945, negara Indonesia itu berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang itu bersifat kekeluargaan. Nah, menurut Suprapto, negara kekeluargaan memiliki 6 ciri, yakni yang pertama, antara negara dan rakyat terjalin oleh relasi yang saling bergantung. Jadi, negara tidak akan ada tanpa adanya rakyat. Rakyat pun begitu, rakyat tidak akan berdaulat, tidak akan dipenuhi hak-haknya ketika tidak ada yang namanya negara itu sendiri. Nah, yang kedua, anggota masyarakat memandang negara sebagai dirinya. Jadi, masyarakat itu kayak ada sense of belonging tentang negara itu sendiri. Jadi, negara itu ya saya gitu. Saya itu untuk negara saya, begitu maksudnya. Terus yang ketiga, antara rakyat dan negara tidak ada perbedaan kepentingan. Jadi harus sejalan lurus dan tidak ada gerakan separatis di antara rakyat kepada negaranya, dan negara juga tidak boleh mencederai hak-hak yang harusnya diterima oleh warga negaranya. Yang keempat, negara yang berdaulat adalah seluruh rakyat, bukan individu. Bukan individu orang golongan kaya, golongan suku tertentu atau apapun itu, karena di Indonesia ini banyak suku bangsa, banyak perbedaan yang itu harus disatukan dalam satu negara, yaitu Indonesia. Jadi semua harus berdaulat, tidak ada yang namanya pluralisme yang sangat dan diskriminasi atas warga negara atau suku bangsa tertentu gitu. Terus kebebasan manusia adalah kebebasan relasional. Nah, kita warga negara ini mempunyai kebebasan atau hak-hak yang patut untuk dituntut, dan jika tidak terpenuhi dan harusnya menjadi kewajiban warga negara. Biasanya itu terdapat pada pasal 28 KUHP, itu mengandung hak-hak atau kebebasan-kebebasan kita, entah kebebasan dalam berkeluarga, kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam mengambil keputusan, dan lain-lain. Yang keenam, putusan melewati proses musyawarah untuk mufakat. Jadi gak hanya pemerintah itu langsung memutuskan segala sesuatunya sendirian gitu, tetapi kita juga dikasih kewenangan gitu untuk sama-sama memufakatkan dan memusyawarahkan hal-hal yang terjadi, masalah yang terjadi yang ada di Indonesia begitu. Sedangkan demokrasi itu mempunyai sistem dasar, yaitu ada dua. Yang pertama kerakyatan, yang kedua adalah permusyawaratan dalam perwakilan dan mufakat gitu. Jadi kerakyatan di sini semuanya itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kita bisa mengusulkan, para rakyat ini mengusulkan umpamanya peraturan gitu ya, peraturan
yang itu menguntungkan semua rakyat atau bagaimana gitu. Kita juga kalau ada undang-undang yang menurut kita itu salah gitu, kita bisa mengajukan judicial review kepada MPR, dan itu akan gimana ya, akan ditinjau kembali tentang peraturan itu, apakah itu akan bermanfaat bagi seluruh warga Indonesia atau enggak, karena yang diutamakan pada kerakyatan ini harusnya adalah kepentingan umat gitu, kepentingan warga negara. Terus yang kedua, permusyawaratan dalam perwakilan dan mufakat. Nah, kita juga mempunyai majelis permusyawaratan rakyat, yang itu gimana majelis tersebut bisa memusyawarahkan rakyat yang ada di Indonesia ini. Dan perwakilan, kita mempunyai perwakilan yaitu DPR, DPD, DPRD. Nah, perwakilan ini gimana caranya mereka bisa menampung aspirasi-aspirasi atau ketidaknyamanan kita kah atau apa gitu, bisa mengadukan kepada DPR. Dan mufakat yang tadi, kita harus gimana ya, membantu berjalannya keputusan lewat DPR tersebut gitu. Jadi demokrasi yang ada di Indonesia itu bersifat win-win solution, pada menang gitu. Semua harus bagus gitu, semua harus kepentingan umat harus terpenuhi begitu. Tidak ada yang merasa dikalahkan dan dicederai hak-haknya. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sidang BPUPKI, Supomo, Maramit, dan Soekarno dan Mohatta mengajukan pertimbangan filosofis dan hasil kerja kajian empiris untuk mendukung keyakinan bahwa trias politika bukanlah sistem pembagian kekuasaan yang paling cocok untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang berdasarkan pendelegasian kekuasaan dari MPR sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi kepada DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif dan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif sistem. Kedua, penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan teratur dengan peserta partai-partai politik untuk memilih para wakil rakyat di pusat dan di daerah, yaitu sebagai anggota DPR dan DPRD. Pemilihan umum tersebut diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Konsepsi mufakat itu sendiri sesuai dengan pandangan tentang hakikat manusia Pancasila sebagai yang telah diuraikan terdahulu. Konsepsi mufakat bersumber dari persamaan jiwa dan semangat dalam mengemban hasil karya bersama, baik keberhasilan maupun kegagalannya. Adapun suara terbanyak seperti yang tercantum dalam pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kaitannya dengan mufakat merupakan model pemungutan suara dari pelaksanaan konsepsi mufakat. Suara terbanyak dalam logika matematika berarti kemenangan mutlak, yaitu bahwa kemenangan suatu pemilihan minimal harus mendapatkan 50% plus 1 sampai dengan hasil suara 100%. Suara terbanyak 50% plus 1 adalah mufakat lonjong dan 100% adalah mufakat bulat. Dengan model mekanisme suara terbanyak tersebut, para pendiri negara perumus UUD 1945 menciptakan ruang publik untuk mencapai mufakat. Dari pengertian dan prinsip dasar tersebut, kita dapat melihat perbedaan pokok antara demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan sistem demokrasi lainnya. Karena perbedaan sistem tadi, para pendiri negara menyebutnya sebagai sistem sendiri. Presidensial dan parlementer disebut sebagai semi-presidensial. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Kedua, pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak berbatas. Ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR. Kedaulatan rakyat yang dipegang oleh suatu badan yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat di Indonesia. MPR inilah yang memegang kekuasaan yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah menciptakan oleh MPR. Presiden yang diangkat oleh MPR bertunduk dan bertanggung jawab kepada MPR.
ialah mandataris dari MPR, ia wajib menjalankan putusan MPR. Keempat, presiden ialah penyelenggara pemerintah yang tertinggi di bawah MPR. Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintah yang tertinggi. Kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Di samping presiden adalah DPR. Presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membuat undang-undang dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri. Menteri ini tidak dapat bertanggung jawab kepada DPR. Kedudukannya tidak bergantung kepada dewan, tapi bergantung kepada presiden. Adapun penyelenggara pemilihan umum cukup menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD. Terakhir, dari tinjauan sosiologis, adanya pemilihan oleh MPR atau DPRD untuk tingkat daerah akan mengurangi konflik sosial di masyarakat. Akibat adanya perbedaan pilihan dalam pemilihan umum, hal ini akan menjadikan beradab kiranya. Karena cita-cita NKRI menjadikan negara kekeluargaan akan terwujud dengan baik, serta kehidupan berbangsa bernegara yang rukun bergotong royong dengan sendirian akan tumbuh di elemen-elemen masyarakat Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.